Salam anggota Gemit dimanapun berada, salam jumpa dalam podcast kali ini yang akan membahas tentang salah satu ajaran gereja, yaitu baptisan. Saya, Pendeta Lucia Bilik, mengajak saudara untuk menyimak perbincangan tentang tema ini, menghadirkan Pendeta Emeritus Semniti MTH, seorang teolog Gemit. Salam Bapak. Salam Ibu, Terima kasih salam para sudah hadir. pemirsa. Hari ini kita mau membahas tentang praktik baptisan yang dipahami di Gemit. Nah, Bapak, belakangan ini ramai perbincangan tentang baptisan. Ada yang bilang baptisan yang benar itu percik. Ada yang bilang selam. Ada yang harus bikin kolam. Ada yang pergi ke laut atau ke Sungai Yordan. Nah, kira-kira mana yang betul, Bapak? Gereja akan menetapkan baptisan sebagai sakramen. Karena ditetapkan menjadi sakramen, maka ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi supaya baptisan itu sah sebagai sebuah sakramen. Jadi bukan soal tempat, tentang air, apakah kolam, apakah laut, apakah Sungai Yordan. Tidak. Tapi dia baptisan dalam satu ibadat yang lengkap, di mana air menjadi salah satu unsur penentu juga. Nah, Gemit sendiri mengakui baptisan itu bisa dilakukan secara selam, tapi bisa juga secara percik. Dan baptisan itu dilakukan dalam ibadah gereja, dipimpin oleh pelayan yang sah dengan liturgi yang resmi, dihadiri oleh warga gereja. Yang dibaptis juga mengaku atau orang yang bertanggung jawab atas apa yang dibaptis itu yang mengakui imannya. Serta baptisan itu memakai rumusan sesuai perintah Yesus dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baik Bapak, kalau begitu Alkitab sendiri bicara apa tentang baptisan? Ya, kalau kita baca Alkitab, memang sebelum ada gereja Kristen, sebelum ada perintah Yesus untuk membaptis orang, sebelum gereja menetapkan baptisan sebagai sakramen, sebenarnya kita tahu Yohanes Pembaptis misalnya, dia membaptiskan orang-orang. Tapi baiklah warga gereja ingat bahwa Yohanes Pembaptis itu tidak beragama Kristen. Dia juga bukan pendeta, bukan pastor. Dia seorang nabi, orang Yahudi, yang hidup dalam pengharapan bahwa satu saat Mesias akan datang. Yohanes tampil sebagai bentara atau pengantara hadirnya Mesias, dan karena itu dia mengundang orang Yahudi untuk mempersiapkan diri menyambut Mesias itu. Tanda kesiapan untuk menyambut Mesias itu ialah baptisan dengan air. Jadi baptisan yang Yohanes lakukan itu bukan baptisan Kristen, bukan sakramen. Dia juga bukan pendeta atau pastor. Dan Yesus dibaptis bukan karena Yesus itu orang berdosa, jadi dibaptis supaya dia dikuduskan lalu masuk surga, tidak. Itu satu tata cara yang berbeda sekali dari yang gereja kenal sebagai sakramen. Karena itu kita tidak meniru baptisan sebagaimana Yohanes membaptiskan Yesus. Tapi kita menyelenggarakan baptisan sebagai satu sakramen di dalam gereja dengan cara-cara yang sah menurut gereja. Kalau begitu, baptisan dalam Gemit sendiri itu bertolak dari mana? Baptisan Gemit itu bertolak dari perintah Yesus, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Gemit bikin baptisan itu Gemit melaksanakan perintah Yesus.
Mengapa perintah Yesus itu penting? Karena baptisan itu adalah tanda bahwa orang yang dibaptis itu menerima keselamatan dari Yesus dan masuk menjadi anggota gereja. Dengan demikian, gereja melayangkan baptisan sesuai perintah Yesus. Iya. Dan baptisan itu adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sebuah penekanan yang perlu diketahui oleh kita semua. Nah, kalau begitu Bapak, Alkitab sendiri bicara apa tentang baptisan? Ya, Alkitab bicara tentang baptisan itu, kalau kita baca Alkitab ya ada perintah, ada praktik baptisan Yohanes sebagai seorang nabi Yahudi yang mempersiapkan orang untuk menyambut Mesias. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, persiapan untuk menyambut Mesias. Itu bukan baptisan gereja. Karena Yohanes bukan pendeta, bukan pastor, bukan imam, gereja juga belum ada. Jadi itu bagian dari tradisi kenabian agama Yahudi. Sedangkan baptisan yang kita pakai dalam gereja itu adalah baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi gereja menetapkan baptisan itu sesuai perintah Yesus, lalu gereja menetapkannya sebagai sakramen. Dengan menetapkannya sebagai sakramen, maka gereja mengatur tata cara tertentu yang memenuhi persyaratan-persyaratan baptisan sebagai sakramen. Nah, Gemit mengikuti itu dengan menetapkan bahwa baptisan itu harus diselenggarakan dalam satu kebaktian jemaat yang dihadiri oleh warga jemaat. Pakai liturgi tertentu, dipimpin oleh pelayan yang resmi, ada pengakuan iman bersama seluruh jemaat dan juga pengakuan iman dari orang yang dibaptis atau oleh walinya kalau orang itu belum dapat mengaku iman sendiri. Atas dasar itu baptisan dilayangkan pakai rumus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu air dipakai sebagai tanda. Ketika pendeta mengambil air dan menaruhnya di dahi orang atau memegang orang yang dibaptis dan dicelup ke dalam air, itu ada pengakuan gereja bahwa Allah sendiri dalam nama Yesus telah menaruh tandanya pada orang itu. Bahwa berdasarkan pengakuan imannya, orang itu sejak dibaptis, dia adalah warga kerajaan Allah, dia adalah anggota keluarga Allah, dia adalah anggota gereja. Itu yang gereja lakukan dalam baptisan. Jadi gereja melayangkan baptisan sesuai perintah Yesus dan Gemit sendiri memakai tradisi baptisan dengan cara percik. Ya. Nah, Bapak di Gemit melayangkan baptisan untuk anak-anak. Ya. Nah, bagaimana praktik baptisan anak di Gemit? Apakah itu alkitabiah? Ya. Kalau kita bicara tentang baptisan anak itu kita tinjau dari segi Alkitab, tapi dari segi biologis kehidupan anak dan dari segi sosial. Dari segi Alkitab, kita meneruskan tradisi orang Israel yang menyunat anak pada usia 8 hari. Sunat itu menjadi tanda bahwa anak itu belum bisa berbicara, belum mengerti apa-apa, tapi Allah menyambut dia oleh rahmatnya, dia menjadi anggota umat Allah dalam perjanjian lama. Kita meneruskan itu dengan menegaskan bahwa kalau anak yang dibaptis, walaupun dia belum mengerti apa-apa, tapi Allah berkenan menyambut dia untuk menjadi warga kerajaan Allah. Rahmat Allah mendahului kesadaran seorang anak untuk mengakui imannya.
Dan itu sudah dikerjakan dalam nama Yesus. Itu prinsip pengakuan kita. Yang kedua, kalau ditinjau dari segi kehidupan manusia, manusia ini kan lahir sebagai makhluk yang sama sekali tidak tahu diri. Sama sekali tidak siap untuk hidup sebagai manusia. Dia berbeda dengan penyu misalnya. Dia lahir tanpa ibu bapa, tapi dia tahu masuk laut, tahu berenang, tahu cari makan. Nah, Allah berkenan untuk memberi semacam tugas dan panggilan iman kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan. Untuk bukan hanya melahirkan anak, tapi untuk melengkapi anak itu menjadi manusia. Dan melengkapinya itu dengan memberi beberapa hal. Pertama, memberi identitas kepadanya. Memberi dia nama, kalau di NTT itu memberi dia marga. Itu bagian dari proses pemanusiaan yang Allah berikan hak itu kepada ayah dan ibu. Mengajar dia bahasa, itu memberi identitas. Kalau orang tidak diberi nama oleh orang tua, tidak diberi marga, tidak diajar bahasa, kira-kira dia jadi apa? Tidak bisa jadi orang. Yang kedua, selain memberi identitas, orang tua juga oleh kehendak Allah diberi kewenangan untuk melengkapi dan merawat anak itu secara fisik. Memandikannya, merawat kesehatannya, memberi makan, melatihnya berjalan. Itu hal-hal fisik yang tidak bisa anak itu belajar dari dirinya sendiri. Tapi harus dilatihkan kepada, dan itu tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia. Selanjutnya Allah juga memberi tanggung jawab kepada manusia untuk memberi keterampilan kepada anaknya. Dia bisa makan pakai sendok, makan di piring, belajar memasak. Semua itu anak itu tidak tahu dengan sendirinya kalau tidak diajar. Dia juga diajar untuk mengenal nilai-nilai kebaikan, hal-hal baik, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai etika, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai agama. Semua itu bersama-sama, identitas diri, pertumbuhan fisik, keterampilan, pengenalan akan nilai-nilai, semua itu membuat dia menjadi orang. Maka tanggung jawab orang tua untuk mewariskan kepada anak, salah satu nilai utama itu kepercayaan kepada Tuhan. Supaya anak itu sejak kecil dia tahu bahwa dia ada karena Tuhan dan dia bersandar pada Tuhan. Karena itu orang tua memang wajib membawa anak-anaknya dan menyerahkannya untuk dibaptiskan dalam gereja sesuai persyaratan-persyaratan yang tadi. Jadi menyerahkan anak untuk dibaptiskan itu bagian dari tanggung jawab iman orang tua. Yang tidak menelantarkan tanggung jawab itu di hadapan Tuhan dan demi kemanusiaan. Itu alasan-alasan yang mengapa gereja mengatakan baptisan anak menjadi penting. Yesus sendiri tidak menolak anak-anak, tapi dia merangkul mereka yang datang kepadanya dan memberkati mereka. Artinya Yesus memperhitungkan anak-anak sebagai warga kerajaannya. Ketika hari Pentakosta dalam Kisah 2, waktu Petrus berkhotbah pertama kali dan membaptiskan sekian ribu orang, di situ Petrus menegaskan bahwa janji keselamatan yang Allah berikan itu bukan hanya bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak juga. Itu Petrus katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Dalam Kisah Rasul juga kita ketemu beberapa cerita di mana orang sekeluarga dibaptis tanpa batasan umur. Cornelius. Di Kisah 10 misalnya,
Cornelius dibaptis Kepala, seisi rumah. kepala Di Kisah penjara. Rasul 16, kepala penjara di Filipi, seisi rumah dibaptis tanpa mengenal batas umur. Jadi kalau Gemit membaptis anak, Gemit tidak melakukan sesuatu yang tidak alkitabiah, tapi punya dasar Alkitab. Dan Gemit juga melakukan sesuatu yang punya dasar iman, karena tanggung jawab orang tua untuk melengkapi anak supaya betul-betul hidup sebagai manusia. Nah, Bapak, kalau anak-anak kemudian mereka besar, lalu mereka menjadi anggota CD, dan mereka bisa mengaku iman sendiri, Iya. apakah dibenarkan secara teologis kalau mereka mau dibaptis Baptis ulang begitu. Ya. Baptisan itu kan tanda dari Allah Tritunggal bahwa orang itu sudah milik Allah. Ketika dia sebagai anak dia dibaptis, pengakuan akan kepemilikan Allah itu diucapkan oleh orang tua. Tapi kemudian orang tua bersama gereja mendidik anak itu untuk mengerti. Jadi pengertian iman berlangsung mendahului pengakuan iman orang tua. Ketika dia mulai mengerti iman, dia bertumbuh dan menjadi dewasa, dia mengaku imannya, berarti dia mengambil alih tanggung jawab orang tua atas dirinya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Nah, pengambil alihan itu tidak bisa disertai dengan baptisan ulang. Karena baptisan yang pertama itu sudah menegaskan Allah sudah taruh tanda bahwa anak ini milik saya. Jadi waktu dia mengaku iman waktu CD, dia hanya menegaskan ulang itu bahwa dulu orang tua saya bilang membawa saya dan mengatakan saya anak milik Kristus. Sekarang saya sendiri berdiri di hadapan Tuhan dan mengakui saya milik Kristus tanpa dibaptis ulang. Karena kalau kita mengerti baptisan sebagai tanda kepemilikan, maka baptis ulang itu berarti ganti Tuhan. Waktu saya kecil, saya dibaptis menjadi milik Kristus. Kalau saya dewasa, saya baptis ulang, berarti saya cari Tuhan baru. Kalau kita pakai contoh dari budaya kita, misalnya Ibu Lucy, kalau orang Timor, dia punya sapi. Tandanya ada cap di paha, ada potong telinga. Selama dia tidak jual sapi itu milik dia berdasarkan tanda itu. Kalau dia jual lalu pemiliknya orang lain yang beli itu pasang tanda baru. Dengan demikian tanda lama tidak berlaku lagi. Jadi kalau orang menerima baptis ulang, berarti dia cari Tuhan baru, baptisan bersama pertama bahwa dia milik Kristus, dia hapus buang lalu dia cari pemilik baru, entah siapa lagi. Tapi kalau dia baptisan kedua dan tetap mengaku Yesus, berarti dia melecehkan dia punya diri dan sakramen gereja. Saya kira itu mesti jelas bagi banyak warga Gemit. Jadi kesimpulannya tidak perlu baptis ulang lagi. Tidak perlu. Sekali sah Untuk selamanya. Baik. Nah, Bapak Pendeta, sekarang ini kan ada tren orang kalau punya uang banyak mereka bisa pergi ke Israel, ke Sungai Yordan, tempat di mana Yesus dibaptis. Nah, ketika mereka di sana kalau ada keinginan untuk baptis ulang itu bagaimana? Kalau saya pribadi berpendapat bahwa ke Yerusalem, ke Israel itu kan wisata rohani. Mengunjungi situs-situs di mana Yesus pernah hadir, di mana Yohanes baptis orang di Yarden. Dan dia ingin menghayati itu, dia mandi ulang, itu mandi wisata namanya. Tapi bukan baptisan ulang. Siapa saja boleh pergi mandi toh. Dia bilang, ya saya mau mengenangkan bahwa Tuhan saya pernah mandi di sini. Waktu Yohanes baptis dia, jadi saya juga mau mandi di sini. Itu mandi wisata saja. Baptisan sudah berlangsung di gereja di mana dia dibaptiskan.
Baik, jadi kesimpulannya sahnya satu baptisan itu tidak terletak pada tempat atau media, tetapi oleh nama Iya, Bapa, Anak, dan Roh betul. Kudus. Dan sekali kita dimeteraikan lihat peristiwa baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sah Itu sah memang. dan berlaku selama-lamanya. Nah, Bapak yang terakhir, apa pesan Bapak sebagai seorang teolog bagi gereja, bagi orang tua untuk menjaga tradisi iman ini dan mewariskan kepada generasi berikutnya supaya mereka tetap berpegang pada ajaran gereja ini? Pesan saya dua. Pertama, sesuai kesaksian Alkitab dan perintah Yesus, baptisan menjadi milik, untuk menjadi orang milik Kristus, itu hanya berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Jadi janganlah orang gemit memberi diri untuk baptis ulang-ulang. Nanti dia punya Tuhan juga ganti-ganti. Pesan yang kedua ialah, kadang-kadang orang bilang kita baptis ulang karena dulu airnya cuma sedikit di dahi. Ada dua cerita. Satu, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pengudusan dalam Yohanes 13. Petrus kan tidak mau. Petrus bilang, masakan Tuhan basuh kaki saya mesti basuh kaki Tuhan. Tapi Yesus bilang, kalau saya tidak basuh kakimu, engkau tidak masuk surga. Engkau tidak mendapat bagian sebagai muridku. Lalu Petrus bilang, ya kalau begitu mandi saja sekalian. Tapi Yesus bilang, tidak, kau sudah mandi, kau sudah bersih, tapi saya lakukan ini sebagai tanda. Karena itu hanya cuci kaki saja. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mengerti dunia kehidupan manusia, yang namanya tanda yang diberikan untuk memberi sah tidaknya sesuatu peristiwa atau kejadian, tanda itu tidak besar-besaran. Seperti tadi saya sudah pakai cap pada sapi. Cap itu di paha, mungkin paha kiri atau paha kanan. Itu tidak berarti bahwa sapi itu pemiliknya hanya berhak atas paha kiri di mana cap ada. Lalu bagian tubuh yang lain itu orang lain boleh ambil karena masih liar. Tidak. Cap yang kecil itu menjadi tanda bahwa sapi itu dari ujung hidung sampai ujung ekor, dari punggung sampai telapak kaki, dari kulit luar dan sampai isi perut, termasuk rumput yang dia makannya akan jadi tai sapi. Semua itu milik dari orang yang namanya ditandai dengan tanda itu. Begitu juga kalau kita sekolah, kita dapat ijazah. Ijazah itu kan satu kertas panjang. Tapi tanda sahnya ijazah itu kecil saja di kanan bawah, tanda tangan pemimpin sekolah dan cap. Tidak ada orang bilang, ini kalau capnya di bawah berarti yang sah hanya yang di bawah, yang di atas tidak. Saya mau ke sekolah minta cap penuh semua, supaya resmi bahwa seluruh ijazah ini keluar sah. Itu tidak bisa. Yang namanya tanda itu kecil saja, tapi pemahaman orang tentang tanda itu yang penting. Air yang ditaruh di dahi saya pada tahun 1952 itu sudah lama hilang. Tetapi sebagai tanda pengingat, saya tetap ingat bahwa Allah memberi izin seorang hambanya di jemaat Immanuel Rondete untuk menaruh tanda Allah di dahi saya. Dan tanda itu ada selama-lamanya walaupun airnya hilang. Bahwa saya ini milik Tuhan. Itu pesan saya. Jadi jangan meragukan itu tanda, bikin tanda macam-macam. Nanti tubuh penuh tanda, akhirnya bingung. Ini tubuh, ini milik siapa? Saya kira itu jelas. Itu pesan saya untuk warga Gemit. Dan juga sebagai orang tua dan keluarga, bagaimana mengajarkan ajaran-ajaran ini supaya kan kita ada dalam dunia yang terbuka, ada begitu banyak
ajaran yang berkembang, bagaimana tanggung jawab orang tua supaya generasi tetap menjaga tradisi. Ya kan, tanggung jawab orang tua itu dia mengaku iman buat anak dibaptis. Kemudian dia pun tanggung jawab bersama gereja untuk itu anak itu diajar untuk mengenal Tuhannya. Dan pengenalan iman itu terdiri dari 3 aspek. Ada aspek pengetahuan iman, maka dia didik untuk tahu isi Alkitab, tentang baptisan, tentang perjamuan, tentang bergereja, tentang bawa persembahan dan lain-lain. Itu pengetahuan iman. Dia juga diajar untuk merayakan iman. Kita kenal hari-hari raya gereja. Di rumah juga kalau dia sembuh sakit, dia bersyukur kepada Tuhan. Ulang tahun dia bersyukur. Itu perayaan imannya harus dilatihkan sejak kecil. Supaya imannya itu ada pengetahuannya, ada perayaannya. Tapi orang tua dan gereja juga wajib mendidik anaknya untuk menghayati imannya. Dia tahu bahwa tugas iman untuk menolong orang sakit, menolong orang miskin, memperhatikan janda. Dari kecil dia dilatihkan untuk hal-hal itu. Maka dia tidak hanya punya pengetahuan Alkitab, hafal nats untuk tipu-tipu orang. Tidak. Tapi dia punya pengalaman bagaimana menghayati imannya dalam gereja dan dalam keluarga. Bagaimana dia merayakan imannya. Kalau 3 aspek ini dikenal dan baik, dia tidak akan sembarangan dengan hidupnya. Nah, itu tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab gereja. Karena itu di gereja kita punya pengajar, punya sekolah minggu, punya guru katekisasi, punya bahan ajar. Saya kira itu penting bagi warga gereja. Baik, terima kasih Bapak Sam untuk penjelasannya tentang tema baptisan ini. Kiranya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua sebagai anggota Gemit. Demikian pembahasan hari ini, dan tentu saja masih banyak hal yang perlu kita ketahui bersama. Dan kita akan membahas topik-topik yang lain pada pertemuan berikutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan berkati kita semua.